Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2. Di sini tugas pekan kelima, yakni mempresentasikan tentang sistem otot, histologi otot, dan mekanisme kontraksi otot. Slide selanjutnya. Oke. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dinda, monggo, silakan. Oke. Perkenalkan, saya Dinda Widiana, absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik sistem otot, di mana dalam karakteristik sistem otot ada iritabilitas, kontraktilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Iritabilitas sendiri adalah kemampuan otot untuk menerima dan menanggapi rangsang, dan kontraktilitas adalah kemampuan otot untuk memendek atau kontraksi. Ekstensibilitas adalah kemampuan otot untuk memanjang atau relaksasi. Dan elastisitas sendiri adalah kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Marco. Baik, terima kasih untuk Mbak Dinda. Kemudian dilanjutkan oleh Marco, silakan. Jenis otot. Yang pertama itu ada otot polos. Otot polos, serat otot polos tidak berserat, memiliki satu inti berada di tengah, dipres saraf oleh saraf otonom atau involunter. Yang kedua itu ada otot jantung. Otot polos yang bekerja involunter beserta memiliki satu inti dipersarafi oleh saraf otonom atau involunter. Yang ketiga itu ada otot rangka. Serat otot berserat memiliki banyak inti dipersarafi oleh saraf motorik, somatik, atau volunter dan melekat pada tulang. Lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja otot pada gambar di atas. Yang pertama yaitu ADP dan PI berkaitan dengan kepala miosin. Yang kedua, kepala miosin berubah konformasinya dan berikatan dengan aktin membentuk cross bridge. Yang ketiga, hasil dari berkaitannya antara kepala miosin dan aktin membuat kepala miosin menggerakkan filamen tipis, sehingga zona H menghilang atau terjadi kontraksi otot. Kemudian ADP dan PI dilepaskan. Yang keempat adalah ATP berkaitan dengan kepala miosin. Hal ini menyebabkan kepala miosin terpisah dari cross bridge. Penguraian ATP menjadi ADP dan PI menyebabkan kepala miosin kembali ke konfirmasi awal dan siap memulai siklus kembali. Baik. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Alalana Ustabinoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang relaksasi. Baik, relaksasi yaitu mengencangkan otot tertentu selama 5-10 detik. Itu bermaksud untuk kemudian melepaskan secara perlahan. Contohnya seperti gambar yang ada di layar.
Itu selama melakukan teknik relaksasi otot tetaplah teratur bernapas seperti biasa. Dan selanjutnya, mengapa harus relaksasi otot? Itu ada dua hal, yaitu sebagai energi nggak cukup dan impuls dari otak yang memerintahkan sel untuk berrelaksasi. Maka myosin membutuhkan energi berupa ATP. Dan apa manfaat relaksasi otot tersebut? Yaitu sebagai menurunnya tekanan darah dan meningkatkan aliran darah ke otot-otot besar, atau bisa mengurangi ketegangan otot dan rasa nyeri kronis. Relaksasi otot tidak hanya dilakukan di seperti gambar, yaitu bisa juga di pernapasan. Udah, itu saja. Selanjutnya bisa dilanjut. Baik, nama saya Muhammad Sagi Sawani. Di sini saya menjelaskan tentang kontraksi. Sebelumnya, untuk kontraksi otot sendiri adalah kegiatan saat otot meregang atau meledak sehingga kemudian dapat menggerakkan tulang atau rangka tubuh. Kontraksi otot dimulai ketika adanya sinyal dari sistem saraf yang dikirim ke sel-sel otot atau sistem muskular. Sinyal ini adalah respon otak ketika kita hendak melakukan sesuatu yang memerlukan gerakan otot. Setelahnya, reaksi kimia dari neurotransmitter yang keluar akan membuat otot dapat berkontraksi. Mekanisme kontraksi otot dimulai dari sistem saraf pusat sebagai pusat kendali tubuh. Sistem saraf pusat, baik otak maupun sistem tulang belakang, mengeluarkan impuls atau potensial aksi ke neuron motorik. Potensial aksi kemudian akan menjalar hingga ke ujung serat otot memicu pelepasan asetilkolin. Itu saja tentang kontraksi. Itu tadi penjelasan tentang sistem otot dan mekanisme kontraksi otot. Itu saja yang bisa kelompok 2 sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan materi atau penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.